Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Don't go anywhere. You and me remain on this channel. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman-teman, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan support dari teman-teman yang telah subscribe, dan yang belum subscribe ya semoga cepat subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan tentunya video yang saya berikan ini bermanfaat kepada teman-teman. Dan bila video ini tidak bermanfaat, tolong skip saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tambahan mengenai Jobstreet. Pada video sebelumnya saya memberikan informasi bagaimana menginstal aplikasi Jobstreet dan membuat akun Jobstreet. Pada kesempatan ini saya akan memperjelas bagaimana agar mudah melamar lewat Jobstreet, mudah dapat panggilan dari pihak HRD. Mungkin sebelum itu teman-teman setelah menginstal aplikasi Jobstreet kemarin atau sudah melakukan apply pada lamaran Jobstreet ke perusahaan yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan atau unek-unek yang teman-teman mungkin masih tersimpan dalam benak pikiran teman-teman. Kok saya sudah mengapply lamaran lewat Jobstreet tapi masih belum ada panggilan, masih di ambang-ambang galau gitu ya. Kok ini diterima atau enggak? Sampai saat ini saya belum ada panggilan gitu kan. Dulu saya pun seperti itu. Ketika saya mempunyai aplikasinya, saya membuat akun, lalu saya mengapply lamaran lewat Jobstreet. Saya apply ke perusahaan-perusahaan. Setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih belum ada kabar bahwa saya itu lamaran saya diterima dan saya dipanggil oleh pihak perusahaan dari HRD. Nah, saya pun dari situ kok aneh. Saya sudah apply tapi kok masih belum ada panggilan. Tapi dari teman-teman saya sudah kata teman-teman, saya udah dapat kerja lewat Jobstreet nih, saya udah dipanggil lagi kemarin. Lah, saya juga berpikir kan, kok teman-teman cepet banget gitu ya, lewat Jobstreet itu cepet, tapi kok saya udah lamar, udah nge-apply, tapi kok masih belum gitu ya, masih belum ada panggilan. Nah, saya di situ berpikir, bagaimana saya bisa melamar lewat Jobstreet ini terbukti gitu. Saya juga nggak mau jadi pengangguran gitu kan, nggak mau jadi pengangguran di rumah. Nah, saya juga kepingin bantu orang tua, bantu ekonomi orang tua, bantu ekonomi saya juga gitu kan. Nah, di situ saya akhirnya menanyakan sesuatu hal kepada teman saya, kok kamu bisa keterima lewat Jobstreet sedangkan saya juga sama, saya melamar lewat Jobstreet tapi belum ada hasilnya gitu. Udah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum ada kabar, belum ada masukan. Terus kata teman itu, katanya saya cepet, saya ketika apply hari Senin, hari Kamis saya udah dapat panggilan lewat email gitu. Setelah lewat email katanya langsung ditelepon untuk interview lebih lanjut gitu kan. Nah, di situ saya ini
kamu bisa sih secepat itu, sedangkan saya udah hampir 2 bulan nih masih nganggur, belum terbukti juga gitu kan. Terus teman saya bilang, jadi melamar Jobstreet itu bukan hanya saja apply langsung, apply. Ternyata bukan seperti itu. Jadi ada tata caranya. Nah, ketika sebelum kita mengapply Jobstreet, lamaran ke perusahaan, nah kita itu harus setting dulu, setting aplikasi di dalam Jobstreet itu, di dalam akun kita. Nah, untuk lebih lanjutnya masalah setting akunnya, tolong simak video ini sampai selesai karena memang video ini memang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan pekerjaan, apalagi yang sekarang terkena dampak dari COVID. Banyak yang sekarang yang terkena dampak dari COVID ini, banyak yang ter-PHK gitu ya, banyak yang di PHK sehingga banyak pengangguran gitu kan. Akhirnya pengangguran banyak di mana-mana. Yang saya buat ini real kenyataan, tanpa settingan, tanpa hoax, tapi memang benar 100% terbukti. Nah, karena 100% terbukti, saya men-sharing, memberikan informasi ini kepada teman-teman agar teman-teman itu yang menganggur atau yang belum bekerja dapat bekerja, dan yang ter-PHK dapat bisa bekerja kembali gitu. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai. Nah, setelah lebaran ini mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan pekerjaan lagi, dilimpahkan rezekinya. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membuka aplikasi Jobstreet yang ada di HP atau laptop kalian. Setelah itu, pilih 3 garis sebelah kiri yang ada di aplikasi Jobstreet. Kemudian di sini akan muncul profil di dashboard aplikasi Jobstreet kalian. Di sini contoh akun aplikasi Jobstreet milik pribadi saya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi Jobstreet atau yang belum memiliki aplikasi ini, bisa langsung diinstal di Google Play Store. Setelah itu, yang harus dilakukan ialah membuat akun di aplikasi Jobstreet ini. Karena sebelum kita memiliki akun, walaupun sudah memiliki aplikasi Jobstreet, kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini dan tidak bisa mengapply lamaran kepada perusahaan. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengisi form data di akun profil Jobstreet kalian. Nah, di sini langsung saja kalian klik profil saya. Baiklah, di sini profil saya. Sengaja saya kosongkan untuk info kontak dan lain-lain karena untuk mempermudah dan agar teman-teman mengerti cara pengisiannya. Untuk kolom info kontak, teman-teman langsung isi saja alamat email dan nomor handphone kalian. Setelah itu, mengisi lama pengalaman. Di sini lama pengalaman itu bila teman-teman sudah memiliki pekerjaan pada sebelumnya atau masih lulusan baru, teman-teman isi sesuai dengan data teman-teman secara real. Kemudian teman-teman mengisi kolom biodata pendidikan mulai dari SMA, SMK, D3, S1 sesuai dengan pendidikan yang kalian tempuh. Setelah mengisi biodata kolom pendidikan, teman-teman langsung saja mengisi kolom keahlian. Kolom keahlian di sini ialah skill pribadi yang kalian miliki secara individu. Saya berikan contoh kepada teman-teman
Misalkan teman-teman di sini ialah lulusan sarjana teknik. Di sini teman-teman silahkan mengisi sesuai dengan keahliannya. Misalkan electrical maintenance atau pneumatik atau pemrograman dan lain-lain yang harus teman-teman isi. Jangan sampai dikosongkan. Setelah teman-teman melakukan pengisian pada kolom keahlian, teman-teman langsung saja mengisi kolom gaji yang diharapkan. Di sini gaji yang diharapkan sesuai dengan UMR minimal. Nah, kalau misalkan kalian memiliki keahlian yang sudah banyak pengalaman dalam dunia industri atau dunia pekerjaan, teman-teman bisa mencantumkan terserah pribadi kalian masing-masing. Ingin 10 juta, 20 juta itu tidak masalah. Yang penting sesuai dengan skill dan keahlian kemampuan kalian pribadi. Namun di sini saya memberikan saran kepada kalian untuk mengisi kolom gaji di sini lebih baik kita menggunakan standar pabrik atau standar UMR yang diberikan oleh pemerintah. Kemungkinan besar setelah kalian mendapatkan panggilan interview dan lolos testing, teman-teman dapat melakukan negosiasi gaji dengan pihak perusahaan oleh HRD. Nah, di sini baru nanti tidak sesuai dengan standar pabrik ya. Di sini sesuai dengan keahlian, sesuai skill pribadi kalian. Di sini nanti bisa negosiasi gaji yang diinginkan mau berapa itu terserah kalian ya. Jadi di sini bisa mencapai target yang kalian inginkan. Baiklah, setelah mengisi kolom gaji, di sini kalian harus mengisi kolom bahasa. Kolom bahasa yang sesuai dengan bahasa yang kalian bisa. Contohnya di sini ada banyak pilihan. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan tentunya bahasa Indonesia. Di sini pilih salah satu yang bahasa yang kalian bisa. Untuk mengisi info tambahan di sini sesuai dengan data pribadi kalian mengenai skill kalian. Di sini juga bisa lebih jelas kalian mengisi lebih banyak skill-skill yang kalian bisa atau sertifikat apa saja yang kalian punya. Kalian dashboard akun aplikasi teman-teman. Lalu setelah itu kita langsung saja klik cari lowongan kerja. Di sini langsung saja kalian isi posisi pekerjaan atau daerah industri pekerjaan yang kalian inginkan. Lalu pada kolom gaji kalian tinggal tulis di sini, geser ke kanan atau geser ke kiri untuk minim atau dan maksimal gaji yang diinginkan. Untuk saran saya sih lebih baiknya kita standar saja. Kenapa saya berikan standar saja? Karena standar itu agar penilaian dari pihak HRD perusahaan tersebut menilai bahwa kita itu tidak mengutamakan gaji, tapi mengutamakan optimal kualitas kinerja kita untuk bekerja di perusahaan tersebut. Setelah mengisi posisi dan minimal gaji, lalu tekan saja cari. Baiklah, di sini banyak pilihan untuk posisi pekerjaan yang sesuai kita inginkan. Kita tinggal saja memilih mana yang sesuai dengan pilihan kalian. Setelah itu langsung klik saja pada yang kalian pilih. Di sini muncul deskripsi pekerjaan. Nah, sebelum kalian langsung apply atau lamar, kalian di sini baca terlebih dahulu deskripsi pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Jadi kalian baca dulu di sini apakah sudah sesuai dengan persyaratan kalian. Bila sudah sesuai dengan persyaratan, maka langsung saja klik lamar. Nah, di sini akan muncul promosikan diri Anda. Di sini kolom yang harus diisi ialah mengenai skill atau kemampuan pribadi kalian sesuai dengan yang kalian bisa. Setelah itu baru lanjut untuk kirim lamaran. Baiklah, terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi yang terkena dampak virus corona, yang ter-PHK dan yang masih belum bekerja, masih di rumah. Mudah-mudahan dengan video ini kalian semua cepat mendapatkan pekerjaan lagi. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Saya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe.